Selamat pagi Sobat Penyuluh, saya Dr. Nani Tuti Juliana MPD, Penyuluh Ahli Madya Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Bersama kita sudah hadir Ibu Dr. Esther Ria Manurung yang akan mengupas tentang stunting berdasarkan perspektif agama Kristen. Kita tahu bersama ya Bu Ibu Dokter, belakangan ini masalah yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah stunting. Yuk kita kenali dan cegah stunting. Kita deteksi dari dini. Bersama dengan kita Ibu Dokter Esther Manurung. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bu Dokter Nani. Apa kabarnya Bu? Sehat luar biasa. Luar biasa. Ibu akan mengulas mengenai deteksi dini dan juga solusi dalam menangani stunting. Silakan Bu memberikan sapaan awal kepada sobat penyuluh di seluruh Indonesia. Ya, baik, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Dr. Esther Ria Manurung MPD. Bersama saat ini kita akan berbincang-bincang terkait itu stunting berdasarkan perspektif agama Kristen. Nah, sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya di zaman ini atau pada tahun ini kita melihat apalagi di Kementerian Agama ya merupakan satu topik yang harus kita entaskan itu terkait stunting. Nah, stunting itu sebenarnya apa sih? Nah, stunting itu adalah keadaan yang buruk terkait pertumbuhan daripada anak. Kenapa buruk? Karena malnutrisi. Malnutrisi itu apa? Kurang gizi. Kenapa anak kurang gizi? Karena pada dasarnya anak yang sedang bertumbuh, mulai lahir atau sejak dalam kandungan, dia sebenarnya harus dia membutuhkan berbagai gizi agar dia dapat bertumbuh dengan baik, agar dia dapat berkembang, baik itu sejak dalam kandungan sampai dia lahir dan sampai pada usia emasnya itu. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya bahwa stunting itu adalah keadaan anak yang malnutrisi, kurang gizi. Ya, demikian kira-kira. Jadi indikator daripada seorang anak yang terkena stunting itu adalah malnutrisi itu ya Bu ya. Nah sekarang Bu, kalau seumpamanya anak tersebut sudah terkena stunting, apakah masih ada kemungkinan anak tersebut itu kembali tumbuh normal seperti teman-teman sebayanya? Baik. Nah, apakah anak itu masih bisa bertumbuh normal seperti anak yang lainnya? Nah, kita melihat sejak dalam kandungan anak tersebut sudah kekurangan gizi. Apa akibatnya? Apa efeknya? Sehingga anak tersebut dikatakan malnutrisi. Nah, anak yang mungkin lahir itu juga akan mungkin kecil. Sekitar mungkin 750 gram, tidak sampai 1 kilo. Padahal anak yang normal lahir itu adalah 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo begitu ya. Tetapi anak yang stunting itu akan lahir mungkin di bawah 1 kilo. Begitu. Berat badannya ya? Berat badannya. Bagaimana seorang anak yang lahir di bawah 1 kilo? Gitu. Nah, jadi artinya itu apakah dia bisa normal kembali? Nah, kita akan melihat keadaan anak yang malnutrisi di dalam kandungan dan kemudian perlu anak setelah lahir ini sampai umur 2 tahun ini diberikan gizi yang terbaik agar dia mampu berkembang sama seperti anak-anak yang normal lain itu. Jadi ini PR yang sangat besar sekali bagi orang tua, bagaimana caranya agar anak yang sudah stunting tadi itu perlu membutuhkan, perlu dia menambahkan gizi yang terbaik, pendamping daripada ASI tadi. Nah, sebenarnya kan 6 bulan kan ASI eksklusif gitu ya. Namun pendamping daripada ASI eksklusif itu ada gizi-gizi yang lain yang harus diberikan kepada anak agar dia dapat bertumbuh dengan baik dan normal sama seperti anak yang normal yang lainnya itu. Apakah masih bisa? Bisa saja. Nah, jadi artinya itu kita perlu menurunkan stunting tadi itu dengan cara seperti itu. ASI yang eksklusif, kemudian ada pendamping gizi yang lainnya yang perlu sehingga anak tersebut semakin hari semakin berkembang dengan baik.
Nah demikian kira-kira. Oke, berarti dari indikatornya salah satunya adalah berat badan ya Bu Dokter ya. Berat badan. Berat badan dan juga mungkin satu lagi mungkin Bu, tinggi badan mungkin. Ya, mungkin boleh. ya mungkin agak sedikit pendek mungkin ya dibandingkan dengan teman sebayanya. Terkadang itu gen juga sih ya. Iya, gen itu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa melihat kalau anak-anak yang memang tinggi badan dan juga berat badannya di luar di bawah daripada normal itu sudah merupakan salah satu mungkin ya indikator daripada stunting itu. Ya, dan banyak lagi yang menyatakan dia tidak bisa misalnya memberikan, tidak bisa dia konsentrasi sama seperti yang lain dan tidak pergerakannya sangat kurang sekali. Dan kemudian terlihat dari ya mungkin bola mata dan yang lain-lainnya itu yang sangat kurus, kering mungkin. Demikian banyak hal yang terkena penyakit juga mungkin ya. Mudah terkena penyakit. Bu Dokter, permasalahan stunting ini kan sudah sampai ke tingkat dunia. Iya benar. Ya, dan di negara kita juga di Indonesia sudah rame-ramenya nih Bu. Nah, bagaimana menurut Bu Dokter sendiri? Iya. Baik, nah jadi sebenarnya stunting itu memang sudah permasalahan dunia dan secara khusus di Indonesia ya. Bahwa stunting itu sangat mengganggu sekali ya. Artinya itu bahwa anak itu adalah generasi yang harus dibina, yang harus dijadikan menjadi seseorang, menjadi bibit bagi bangsa ini, menjadi pemimpin bangsa ini toh. Ya, nah jadi artinya itu memang pada dasarnya hal itu merupakan satu permasalahan yang sangat perlu kita entaskan. Jadi dalam hal ini peran penyuluh itu untuk yang mengentaskan stunting minimal menurunkan angka daripada atau persentase daripada stunting itu. Jadi artinya itu memang kita perlu untuk ya bekerja sama atau berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan atau Puskesmas, Posyandu agar sebenarnya stunting ini menjadi perhatian publik. Ya, terima kasih. Oke. Tadi sempat nih saya dengar Bu Dokter sempat disinggung peran penyuluh. Ya, sebelum kita sampai ke peran penyuluh, ada dong peran bapak. Kalau dalam satu keluarga itu kan pasti ada ibu dan pasti ada bapak. Nah, saya mau lihat nih, di mana sebenarnya peran seorang ayah atau peran seorang bapak di dalam ikut mencegah terjadinya atau meningkatnya stunting itu sendiri. Ya, baik. Ayah adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin di dalam keluarga, baik itu sebagai orang yang mengadakan atau memberikan atau artinya bertanggung jawab akan ekonomi daripada keluarga. Nah, jadi artinya itu gizi dengan ekonomi sangat dekat sekali. Tapi bukan satu-satunya gitu. Namun peran ayah juga di dalam hal menurunkan stunting ini sangat penting sekali. Nah, seorang ayah di mana dikatakan dia yang bertanggung jawab pada kehidupan seluruh anak atau keluarganya itu baik secara ekonomi, baik itu keamanan daripada keluarganya, baik itu kebutuhan-kebutuhan semua yang dibutuhkan oleh seorang anak, sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi itu sangat penting sekali peran seorang ayah. Bagaimana seorang ayah tidak bertanggung jawab pada seorang anak yang sudah dilahirkan? Kita akan melihat kan? Dan kemudian bagaimana seorang ayah apabila dia hanya duduk-duduk saja, tidak memiliki penghasilan. Bagaimana seorang ibu memberikan gizi kepada anak yang pada dasarnya masih membutuhkan gizi yang sangat baik. Nah, jadi memang dalam hal ini peran ayah itu sangat tinggi sekali. Baik itu sebagai tenaga kerja yang akan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, demikian juga mungkin berbagai hal yang akan diberikan kasih sayang dan juga perlindungan, pemeliharaan bagi keluarganya. Demikian. Iya, tadi kita sudah lihat peran seorang ayah di dalam mencegah atau menurunkan stunting. Sekarang kita mau lihat bagaimana peran penyuluh agama yang kita punya fungsi sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama itu sendiri. Ya, bagaimana menurut Bu Dokter? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Peran penyuluh agama di dalam menurunkan stunting. Nah, sebenarnya seorang penyuluh agama itu boleh berkolaborasi dengan puskesmas misalnya, dengan adanya posyandu. Nah, pada saat posyandu itu seorang penyuluh boleh observasi. Dia melihat apakah sebenarnya anak itu normal atau tidak. Artinya itu apakah dia
termasuk kepada stunting itu. Karena kita bisa kan melihat, mengobservasi sebenarnya anak yang stunting itu berarti dia kelihatan gampang sakit, atau mungkin dia kurang pergerakan, atau mungkin dia kurang sehat, kurang lincah pergerakannya, dan kemudian dia lemah mungkin ya, tidak kuat, tidak sekuat anak-anak yang lain itu. Nah, jadi mungkin di sana peran penyuluh itu boleh misalnya memberikan edukasi baik itu kepada orang tua yang sedang membawa anaknya posyandu, atau kepada bapak, atau kepada siapa saja boleh, misalnya konsultasi kelompok atau konsultasi perorangan, atau mungkin memberikan edukasi pada saat ada posyandu, diberikan satu timing untuk ya memberikan misalnya seminar atau temu wicara atau hal lain, tergantung daripada kesepakatan daripada penyuluh dengan kesehatan, instansi kesehatan tadi itu. Bagaimana caranya agar teredukasi, baik kaum ibu, baik juga ayah atau hal lainnya, agar seorang anak itu boleh berkembang dengan baik, sehingga penurunan stunting itu lama-kelamaan semakin menurun. Demikian kira-kira. Oke. Ya. Berarti edukasi yang diberikan oleh seorang penyuluh agama tentunya harus berlatar belakang dari agamanya sendiri ya Bu ya, berdasarkan agamanya masing-masing. Nah, sekarang kita melihat Bu, bagaimana sudut pandang Alkitab, apa kata Alkitab terkait mengenai stunting itu sendiri. Ya, baik. Nah, jadi sebenarnya kita melihat bahwa stunting berdasarkan perspektif agama Kristen. Nah, pada dasarnya semua manusia yang lahir ke dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Namun, Tuhan telah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan sehingga melahirkan anak-anak yang sehat. Nah, berdasarkan Alkitab dikatakan, kasihilah sesama manusia sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, artinya itu kita mengasihi janin yang ada dalam kandungan itu sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Apabila kita pengen makan, berarti ada rasa, ada kebutuhan, ada yang harus dipenuhi. Nah, demikian juga janin di dalam bayi itu yang merupakan sesama kita, yang merupakan anak kita, perlu kita berikan segala yang terbaik baginya. Bagaimana dia agar memiliki nutrisi yang baik, gizi yang baik, dan kemudian kasih sayang, dan kemudian juga hal lainnya yang penuh dengan sukacita, dengan mungkin dia menantikan seorang bayi yang akan lahir, merupakan sesama yang akan menjadi mitra kita, mitra Allah. Ya. Itu. Kemudian kita melihat juga bahwa sebenarnya di dalam kitab Matius dikatakan itu, atau Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi persembahkanlah tubuhmu. Dalam persembahkan tubuh ini sebenarnya bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus, atau tubuh kita misalnya yang tidak sehat, gitu. Bagaimana kita bisa mempersembahkan kehidupan kita ini dengan pekerjaan, dengan kemuliaan bagi Tuhan, dan ya, aktivitas yang lainnya itu apabila kita tidak sehat. Nah, jadi artinya itu seorang ibu yang akan melahirkan seorang bayi atau seorang manusia kelak akan menjadi orang yang akan melayani, bekerja, dan ya mengerjakan segala apapun yang ada dalam kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kemudian kita melihat di sini juga di dalam Markus 4 ayat 28 dikatakan, benih perlahan-lahan bertunas ke langit, tanaman perlahan-lahan memenuhi ladang. Nah, jadi ini artinya bahwa seorang anak yang sudah ada di dalam kandungan itu perlahan-lahan akan berkembang, perlahan-lahan akan besar, dan perlahan-lahan akan lahir. Nah, di sini artinya perlu kita menyiram, kemudian memelihara, memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya, dan kemudian kita memberikan yang terbaik sesuai dengan bagaimana caranya supaya anak tersebut dapat berkembang. Kemudian kita melihat ada satu lagi di sini, namun sebenarnya masih banyak lagi. Kita baca di Matius 22 ayat 37. Seperti kasih tadi, saling mengasihi sesama manusia. Demikianlah salah satu ajaran daripada Tuhan, agar kita mampu seperti tubuh kita tadi itu, dan kemudian juga benih yang tadi itu. Nah, jadi artinya itu benih yang tadi itu sudah mulai bertumbuh. Di situ tanggung jawab seorang ibu dan ayah atau orang tua itu sangat besar sekali. Bagaimana supaya benih itu bertumbuh, berkembang dengan baik, normal,
dan lahir nanti menjadi anak yang normal. Nah, jadi berdasarkan perspektif agama Kristen, tidak seorang pun ibu yang membiarkan anaknya lahir seperti itu saja. Setelah lahir dia akan membiarkan begitu saja. Namun sejak dalam kandungan juga dia akan mengasihinya, dia akan menjaganya, dia akan memeliharanya, memenuhi kebutuhannya, mengasihinya, sama seperti mengasihi dirinya sendiri, agar menjadi seseorang yang tumbuh dengan normal dan baik sesuai dengan firman dan kebenaran daripada Tuhan. Demikian kira-kira. Wah, luar biasa Bu Dokter kita ini ya. Jadi para sobat penyuluh, kita sudah melihat, kita sudah dapat menyimak tentang stunting, apa itu stunting dan bagaimana ciri dan sebagainya. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Kita cukupkan dulu bincang-bincang kita pada pagi hari ini dan kita simpulkan bahwa pentingnya menjaga asupan gizi pada anak. Dan ternyata pencegahan stunting itu sudah dimulai sejak seorang anak menginjak remaja. Karena dengan gizi yang baik, dia akan tumbuh kembang dengan baik dan dia akan mempersiapkan diri untuk kemudian dia menikah dan mempersiapkan diri untuk calon bayi yang akan dilahirkannya. Itu masuk ke pencegahan ya? Iya, betul sekali. Sejak daripada remaja ya? Iya, betul sekali Bu Dokter. Jadi sekian dulu sobat penyuluh dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya Dr. Nani Siahaan sebagai host dan Dr. Esther Yamanurung MPD sebagai narasumber. Pamit diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.